warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Sohibul Hajat Bapak Tommy beserta Ibu Jinda, Bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan, para keluarga sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Siang hari ini kita berada kumpul di sini dalam rangka silaturahim dan juga turut mendoakan yang akan berangkat ibadah haji. Kawan kita, paman kita, saudara kita, famili kita, tetangga kita, Bapak Tommy beserta Ibu Dinda yang akan berangkat ibadah haji. Mudah-mudahan insya Allah hadirnya kita di sini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bapak Ibu para undangan yang kami hormati, berangkat ibadah haji itu adalah kewajiban bagi seorang muslim, melengkapi sempurnanya Islam seseorang itu dengan berhaji. Syahadat sudah tentunya kita sudah, kemudian sholat, kemudian zakat, puasa, dan terakhir adalah haji. Alhamdulillah, waktu asar ya. Kemudian berikutnya lagi, haji itulah yang terakhir, rukun Islam yang terakhir yang menjadi kewajiban bagi yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Mampu di sini maknanya ada dua, mampu secara fisik dan mampu secara biayanya. Ada kadang-kadang orang mampu secara fisik tapi biayanya nggak mampu, nggak cukup, Ustaz. Maka nggak jatuh kewajiban buat mereka. Ya. Kemudian sebaliknya lagi, duitnya cukup tetapi fisiknya nggak cukup, maka tidak wajib bagi mereka untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi dua itulah yang menentukan wajib atau tidaknya pergi haji Baitillahil Haram. Berapa banyak manusia, orang seger buger sehat, duitnya banyak, luber, tanah di mana-mana, rumah di mana-mana. Tapi kalau Allah tidak mampukan untuk berangkat ibadah haji, nggak nyampe pergi haji. Jadi bukan jaminan orang yang duitnya banyak luber, duitnya yang berember-ember, tidak bisa untuk berangkat ibadah haji karena Allah tidak memampukan, memanggil dia menjadi tetamunya Allah. Makanya dalam firman Allah dikatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a, bagi yang mampu untuk sampai. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang kufur, nggak mau pergi haji, Allah itu kaya dari seluruh sekalian alam. Kita akan mendapat kerugian, kita akan mendapat siksa nanti di akhirat. Dari segala perhitungan cukup, banyak, bahkan berlebih harta
yang dimiliki, tetapi dia tidak pergi haji, Allah ancam dengan azab yang sangat pedih. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya sangat beruntung orang yang terpilih menjadi tetamunya Allah. Karena orang pergi haji ini orang tetamunya Allah, bukan tetamunya manusia. Begitu banyak kita menjadi tetamunya manusia, begitu terhormat kita dikasih, disuguhi makan, minum semua. Tadi Ibu Dinda baru saya datang. Assalamualaikum Bu Dinda, baik banget. Disuguhin suruh makan somai langsung. Itu kita menjadi tetamunya manusia, begitu terhormat rasanya. Disediain makanan segala macam, kenikmatan yang kita rasain, itu bentuk penghormatan kepada tetamu. Manusia satu dengan manusia yang lain. Apalagi kalau kita menjadi tetamunya Allah, luar biasa. Mengalahkan kita menjadi tamunya presiden sekalipun, tamunya raja sekalipun. Tetapi kita menjadi tetamunya Allah, itu yang menjadi pilihan manusia, pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berapa banyak manusia yang begitu hartanya banyak gak nyampe ke Mekah. Kenapa? Ka'bah gak mau ditawafi oleh orang yang modelnya seperti itu. Na'udzubillah. Makanya beruntung kalau orang yang berangkat ibadah haji itu terpilih menjadi tetamu istimewanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma 3 yang menjadi tetamunya Allah. Wafdullah salasa. Tetamu Allah cuma 3, gak banyak. Yang pertama, al-hujjat, orang yang pergi haji itu menjadi tetamunya Allah. Yang kedua, wal mu'tamirin, orang yang umrah pun menjadi tetamunya Allah. Dan yang ketiga, orang yang berjuang fisabilillah, berjuang di jalan Allah, itu juga menjadi tetamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cuma 3, gak banyak. Maka beruntunglah kalau orang itu termasuk tetamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, berangkat ibadah haji itu bukan hanya perbekalan ongkos uang saku yang disiapkan, tetapi ada 3 yang harus dibawa penting orang yang berangkat ibadah haji. Yang pertama adalah niat kita ikhlas lillahi ta'ala. Pergi hajinya karena Allah dengan penuh keikhlasan. Kalau kita penuh keikhlasan, insya Allah dilancarkan untuk ibadah. Dari pertama kita datang menjadi tetamunya Allah sampai pulang ke tanah air, insya Allah. Kenapa? Hatinya penuh keikhlasan. Cuaca panas, memang panas sih Bu sekarang, 40-an derajat Celcius. Ya, karena musim hajinya memang di bulan ini, Juni, Juli, Agustus, memang itu puncak dari cuaca panas di Arab Saudi. Tapi kalau kita hatinya ikhlas pergi haji karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kita nggak rasain, jadinya adem aja bawaannya. Kalau kita ngomong panas terus, rasanya kayak orang ikhlas, akhirnya apa? Panas mulu yang dirasain. Ya, begitu juga misalnya makan kalau kita nggak selera, tiba-tiba kita ngomong makanannya nggak enak terus, akhirnya seterusnya jadi nggak enak. Jadi perlu kita perbaiki hati kita sebelum berangkat, adalah harus penuh keikhlasan untuk berangkat ibadah haji lillahi ta'ala. Orang pergi haji bukan ingin gelaran hajah dan haji, Bu hajah, bukan mengejar gelar itu, tapi ketaatan kita bahwa kita seorang muslim, wajib adanya kita harus pergi Baitillahil Haram. Karena ibadah haji itu unik banget dibandingkan ibadah lain. Karena ada 2 dimensi dari ibadah haji. Satu adalah dimensi ibadah fisik kita. Kita pergi haji tawaf pakai fisik, sa'i pakai fisik, ke Arafah pakai fisik. Itu puncaknya ibadah haji. Kemudian mabit di Musdalifah juga pakai fisik.
Mabit di Mina juga pakai fisik, melempar jumroh jalan kita melempar. Itu semua fisik. Jadi dimensi fisik juga harus penting. Kemudian kedua adalah dimensi yang namanya ibadah, bukan ibadah fisik tapi ibadah maliyah, ibadah harta. Kalau sholat kita ibadah badaniyah doang, badan kita yang bergerak sholat asar misalnya, uang duit nggak ada yang disetor, kita sholat. Zakat ibadah maliyah, badan kita nggak bergerak. Puasa ibadah badaniyah, harta kita nggak keluar. Tapi kalau ibadah haji, dua-duanya keluar, ibadah badaniyah dan ibadah maliyah. Jadi itulah yang sangat unik daripada ibadah haji. Makanya ibadah yang paling besar pahalanya adalah ibadah pergi haji Baitullah dibandingkan ibadah-ibadah lain. Kenapa? Baginda Rasulullah mengatakan kalau kita mencapai haji mabrur, balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dikejar orang yang pergi haji. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tiada balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak masuk surga. Karena kita percayai kehidupan setelah dunia itu adalah alam akhirat. Ada kehidupan yang kekal. Kalau dunia mah sementara, harta sementara semua. Mala yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Tidak ada manfaat harta yang berlimpah. Banyak Ustaz, rumahnya berpuluh-puluh, rukonya banyak, tanahnya lebar, dibawa mati ya? Gak ada yang dimau. Ya, anak yang begitu kita sayangin dibawa gak? Enggak, habis dikuburi orang tuanya balik ke rumah. Siapa yang mau nemenin? Suami yang ganteng pulang juga, istri yang cantik pulang dia. Emang ada yang mau? Gak ada yang mau nemenin. Siapa yang nemenin Ustaz? Amal ibadah, amal soleh lah yang akan menemani manusia yang masuk ke dalam kubur. Jadi itu yang dibawa. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala kasih umur panjang buat kita. Ada yang 40, 50, 60, 70, bahkan 90. Kenapa Allah masih kasih umur panjang buat kita? Allah begitu kasih sayang sama kita. Cuma dua kemungkinan. Satu adalah karena kita kudu banyak bertambahnya amal soleh. Jadi kita amalnya masih kurang, sholatnya masih kadang sholat, kadang enggak, kadang ketinggalan, kadang akhir. Puasa begitu 30 hari, 30-30-nya kita batal. Ada gak gitu? Ada Ustaz. Zakat gak sama sekali ngeluarin, sedekah gak pernah. Ada begitu Ustaz? Jadi itulah yang Allah kasih kepada kita untuk sampai kita masih bernapas sekarang adalah kita berkesempatan untuk menambah amal ibadah kita. Kemudian yang kedua, apa kemungkinannya masih dikasih hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai saat ini? Yaitu kita perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita habis sholat, zikir kita tambahin astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita minta taubat, istighfar. Karena manusia tidak ada insanul ma'al khata' wa nisyan. Saat itu manusia itu tidak yang luput namanya dosa dan salah. Pasti manusia ada dosa, ada salah. Makanya tadi tuan rumah Pak Tommy minta maaf, minta mohon apabila ada kesalahan kepada Bapak Ibu semua. Karena manusia itu tidak ada yang suci, ya, tidak ada yang bersih. Semuanya pasti ada dosa, pasti ada salah. Maka kita perbanyak istighfar. Atau kita mau istighfar, boleh Ustaz? Boleh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani
wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'tika mastata'tu. Nah itu kita ucapkan terus, insya Allah hapus segala dosa kita, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang pergi haji, apa yang dituju? Yaitu dia kepengen banyak bertaubat di sana. Apalagi di hari Arafah yang merupakan puncak Al-Hajjul Arafah. Haji itu harus ke Arafah. Saat itu waktunya dari zuhur sampai terbenam matahari. Itu segala yang ada di langit, malaikat turun mengaminkan hamba-hamba yang melaksanakan wukuf di padang Arafah. Segala permohonan kita diijabah oleh Allah karena waktunya terbatas, tempatnya istimewa, waktunya juga sangat penting dan ijabah oleh Allah. Kita pergunakan untuk istighfar, mohon ampun kepada Allah. Makanya kalau orang pergi haji, seperti dikatakan dalam hadis baginda Rasulullah, kawaladathu ummu, seperti baru keluar bayi dari perut ibu kita masing-masing. Bersih, tanpa dosa, tanpa noda. Orang haji pun begitu. Makanya ada yang namanya tuh kalau pergi haji tahallul sampai botak, Ustaz. Iya, sampai botak. Karena dianggap rambut itu bisa menggugurkan dosa kita. Kalau kita tahallul, itulah yang menjadi sunnahnya bagi Rasulullah SAW. Makanya laki-laki suka dibotakin. Pak Tommy dibotakin, udah botak sendiri. Udah botak sendiri dia. Sebelum berangkat udah botak. Gimana nanti di sana botak? Ya. Nah, itulah gambaran seperti manusia yang baru keluar dari perut ibu kita. Itu tidak ada dosa dan noda. Bahkan John Dewey mengatakan seperti kertas putih, mulus, tidak ada tulisan-tulisan. Kayak anak kecil tidak ada dosa. Yang menghiasi siapa? Orang tuanya yang ngajarin. Kalau orang tuanya mengajarin kebaikan, amal soleh, jadi anak soleh solehah, insya Allah gambarannya bagus. Ya. Jadi orang tuanya lah yang mendidik. Karena pendidikan anak yang paling pertama dan utama itu adalah di dalam keluarga kita. Itu yang paling pertama. Jadi dia akan gimana orang tua kalau kita mendidik anak? Kata baginda Rasul adalah contoh uswatun hasanah. Contoh yang baik. Kalau kita sebagai bapak, contoh yang baik kepada anak. Kalau kita sebagai ibu, contoh yang baik buat anak. Di dalam rumah seperti itu. Itu metode yang paling tepat untuk mendidik anak. Insya Allah anaknya menjadi anak yang soleh dan soleh. Nah selepas itu barulah pendidikan di sekolah, kemudian pendidikan di masyarakat. Yang paling terpenting adalah pendidikan dari orang tua di rumah. Itulah yang pertama, yang paling penting. Oleh karenanya penuh dengan banyak kesyukuran, penuh banyak doa. Robbi habli minas solehin. Ya Allah, ya Tuhan kami, karunialah kami, anak-anak kami, anak yang soleh dan solehah. Jadi orang tuanya berdoa terus, Robbi habli minas solehin. Karena anak yang soleh itulah anak yang didambakan nanti di hari kiamat. Pada saat kita telah hilang di kehidupan dunia, anaklah yang bisa menyampaikan doa-doa. Karena anak itu anak yang soleh dan solehah. Karena kata Nabi, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasi shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladun shalih yad'u lahu. Putus anak Adam kalau udah mati. Kita kalau udah mati gak bisa ngapa-ngapain. Sholat disolatin, mandi dimandiin, gak bisa ngapain, kaku kejar. Kita tinggal dikubur. Gak bisa ibadah lagi, udah telat. Mau pergi haji udah telat. Mau pergi umrah Ustaz udah telat. Mau pergi ngaji Ustaz udah lewat. Ya, gak ada lagi berdaya. Orang udah kaku kejar. Namanya pun tidak disebut. Udah hilang kalau orang udah mati. Apa yang disebut? Coba jenazahnya dibawa kemari, nggak ada namanya, udah hilang otomatis. Nah, kalau kita punya anak yang soleh dan solehah, meskipun orang tuanya sudah meninggal dunia, tapi kalau kita didik dengan amal yang soleh dan solehah, maka dia akan mendoakan. Doanya anak yang soleh-solehah itu akan sampai kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Dia ingat, kau pengen beramal bersedekah atas nama orang tuanya yang udah meninggal dunia, atau dia membaca doa Rabbi fili wali walidayya, dikirimin Fatihah buat orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Itu yang paling berharga
bagi orang tua yang sudah meninggal dunia. Kalau masih hidup, kita berbuat baik, kita senengin orang tua kita yang masih hidup, ya. Kita berikan segala sesuatu yang kita punya, menjadi senang hati mereka. Itulah yang diajarkan oleh Allah dan oleh baginda Rasulullah SAW. Karena dalam Al-Quran dikatakan, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kita disuruh berbuat baik kepada orang tua kalau orang tua kita masih hidup. Mohon keredoannya, mohon kerelaannya. Makanya tadi Pak Tommy sama Ibu Dinda sungkeman sama ibunya, ya. Ini ibunya satu-satu, bapaknya udah nggak ada ya Bu ya. Nah, itulah bentuk dari bakti anak kepada orang tua. Dengan keredoan orang tua itu akan mendatangkan keredoan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barokah hidupnya. Karena itulah yang sampai meskipun orang tua itu meninggal dunia, doanya juga kita kirimkan terus. Oleh karenanya, mudah-mudahan insya Allah Bapak Tobi beserta Ibu Dinda ini insya Allah berangkat. Saya nanti insya Allah yang mendampinginya. Mudah-mudahan insya Allah sehat walafiat, panjang umur, bisa melaksanakan ibadah-ibadah hajinya dengan sempurna, ya. Dan insya Allah ini karena baru pertama kali, ini adalah wajib kita berangkat, benar-benar segala sesuatunya harus yang paling terbaik kita lakukan untuk melaksanakan ibadah haji. Karena satu kali seumur hidup itu wajibnya. Karena Rasulullah pernah pergi haji cuma sekali doang. Pertama dan yang terakhir itu Rasulullah cuma sekali doang. Tapi kalau yang kedua, ketiga dan seterusnya sunnah. Nah, bagi yang pertama itu insya Allah benar-benar kita jalanin. Tawaf benar-benar bacaannya, sa'i benar-benar bacaannya, ya. Kemudian wukuf di padang Arafah, kita benar-benar berdoa, berzikir. Nanti kita berzikir bareng-bareng, berdoa bareng-bareng semuanya. Itu adalah tempat yang paling mustajab. Karena kenapa? Itulah yang istimewa. Kita ucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Karena Allah yang manggil kita. Kita menjadi tetamunya Allah yang manggil. Kalau kita dengan baik, dengan niat ikhlas, ya, makanya malaikat jawab labbaik wasa'daik. Aku terima panggilanmu, ya. Kemudian bahagialah, beruntunglah buat kamu. Itu kalau kita dengan penuh keikhlasan. Jadi modal bekal pertama adalah niat ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua apa yang dibawa? Sabarnya biar banyak. Jadi kita latih sabar nanti di sana ya, di tanah suci. Jadi sabarnya bukan hanya perbekalan 1 koper, 2 koper, tapi harus berkoper-koper. Kenapa? Memang karena situasinya kita adalah ibadah, bukan holiday. Beda kalau kita holiday ke Amerika, ke Eropa, ke Bali, lain. Ini adalah pergi haji Baitullah, ibadah. Jadi harus penuh sabar. Kita ngantri, sabar. Bisnya belum datang, sabar. Itulah, jangan kita rusaki. Udah sampai di tanah suci, kita mengerjakan haji dengan sesuatu yang bisa merusak pahala haji. Dumel-dumel, gak sabar, apa, jangan. Jadi kita selalu banyak zikir, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, bekal apa yang harus dibawa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi faiza azamta fatawakkal Allah. Apabila kita bercita-cita, kita kepingin adalah berserah diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan dipikirin lagi bagaimana urusan dunia, bagaimana nih ada piaraan ikan, piaraan macam-macam, yang mau ngasih makan siapa? Ya, jangan, lupain aja. Karena kita mau ibadah. Ya. Serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pasti akan milih yang terbaik untuk hambanya yang soleh dan soleh. Mudah-mudahan kita di sini yang belum berangkat haji bisa berangkat haji sesegera mungkin, insyaallah ta'ala. Kita doakan Bapak Tommy dan Ibu Dinda mendapatkan kesehatan, insyaallah beribadah dengan lancar, dan insyaallah mendapatkan haji yang mabrur, tiada balasan kecuali syurga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mari kita angkat kedua tangan kita tutup pertemuan ini, mudah-mudahan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa zika wa li azimi sultani. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka ruqa wa anta lam tadal bidzalika ahla. Allahumma ya muyassir kulla asir fataysir asir alika yasir. Ya man la yahtaj ila bayani wa tafsir, hajatuna ilaika kasir, hajatuna ilaika kasir, hajatuna ilaika kasir. Wa anta al-mubihaq wa masir. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukra ala al-afiyah wa nas'aluka ghina anil nas. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mudah-mudahan insyaallah kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.